Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, alladzi an'ama alaina ni'matal iman wal islam wal ukhuwah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu in tattaqullaha yaj'al lakum furqanan wa yukaffir 'ankum sayyi'atikum wa yaghfir lakum. Wallahu dzul fadlil 'adzim. Shadaqallahul 'adzim. Para jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, monggo sareng-sareng kita milai majelis kula panjenengan dalu punika kanthi wawasan basmalah ugi shalawat. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad. Mugi-mugi majelis kula panjenengan tansah pinaringan barokah dening Allah Subhanahu wa taala. Wonten kesupen selawat ugi salam mugi tansah konjuk dumateng junjungan kula panjenengan sedaya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, saha keluarga, kerabat, sahabat lan tiang-tiang ingkang derek lampahipun ngantos minjing dumugi dinten kiamat. Lan mugi-mugi kula panjenengan minjing tansah pikantuk syafaat insyaallah. Kagem keberkahan majelis kula panjenengan sedaya ugi keluarga ingkang wonten ing dalem, monggo nyuwun dhateng Allah Subhanahu wa taala sedaya hajat kula panjenengan kanthi fadilah wawasan suratul Fatihah mugi-mugi dipun ijabah dening Allah Subhanahu wa taala. Liridallahu wa li syafati Rasulillah wa kulli niyatin salihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Para jamaah ingkang dipun muliakan Allah Subhanahu wa taala, dalu menika kita lajengaken kitab Nuzhatul Muttaqin Syarah Riyadhus Shalihin dugi bab 16, perintah untuk selalu menjaga sunnah dan adab-adabnya. Kalau ini sampun beberapa hadis. Malam hari ini kita sampai di hadis yang 162. Namun sebelum ke sana ada hal yang perlu kami ingatkan, terutama untuk kami sendiri dan kepada para jamaah sekalian, tentang mensyukuri nikmat Allah yang harus selalu kita ingat. Nikmat apa itu? Nikmat iman dan Islam. Karena nikmat ini begitu luar biasa, dan dari sekian umat manusia kita ditakdirkan oleh Allah menjadi kaum muslimin dan dikaruniai iman di dalam dada kita. Karena itu yang akan menyelamatkan dunia dan akhirat. Harus kita jaga. Salah satu menjaganya adalah dengan tawasobil haq, tawasobil sabr, dan thalabul ilmi, bermajelis. Jadi majelis itu boleh banyak. Kalau saya itu alhamdulillah dalam satu pekan bisa ada 3-4 majelis. Kadang kalau malam Jumat saya sering nggak bisa ikut yasinan Pak Zainal, karena biasanya habis asar sampai maghrib itu ada majelis, hingga pulang kadang bagian maghrib kadang enggak. Kalau enggak bagian berarti saya maghrib di luar. Mau ikut yasinan sudah rasanya ya rada klemun-klemun. Jadi seperti itu. Nah, alhamdulillah hari ini kita juga diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bermajelis, dan ini adalah sarana untuk menjaga hati dan iman kita, insyaallah. Salah satu penyakit
salah satu penyakit hati yang harus kita hindari itu adalah penyakit hati yang disebut dengan apa Pak? Jumud. Nah, jumud itu merasa cukup dengan ilmu yang dimiliki. Aku cukup bener. Nah, begitu. Itu namanya jumud, sehingga tidak bisa berkembang. Padahal ibadah ini harus kita ilmui, kita pelajari, dan ilmunya banyak yang harus kita buka. Terutama adalah ilmu tentang Al-Quran dan As-Sunnah. Nah, malam hari ini kita belajar tentang hadis-hadis fadail, ya, fadilah-fadilah yang akan memberikan kepada kita keutamaan. Baik, kita lanjutkan di hadis 162. Hadis ini menunjukkan anjuran baginda Nabi kepada kaum muslimin. Diriwayatkan dari Abu Musa radhiyallahu anhu. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Musa radhiyallahu anhu qala ihtaraqa baitun bil madinati ala ahlihi minal laili falamma huddisa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi sya'nihim qala inna hadhihi an-nara aduwwun lakum fa idza nimtum fa'adfi'uha ankum. Muttafaqun alaih. Diriwayatkan dari Abu Musa radhiyallahu anhu, ia berkata, suatu malam di Madinah ada rumah salah seorang penduduk terbakar di malam hari. Ketika peristiwa tersebut diceritakan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, sesungguhnya api ini musuh bagi kalian. Jadi inna hadhihin nara aduwwul lakum. Aduwun itu musuh, lakum itu bagi kalian. An-nar di sini yang dimaksud adalah api. Maka kata beliau, fa idza nimtum, maka jika kalian tidur, fa'adfi'uha ankum, padamkanlah api itu. Jadi kalau malam hari kita diperintahkan untuk memadamkan api. Kemudian pelajaran yang terkandung di dalamnya, keharusan memadamkan api sebelum tidur. Jadi kalau api, kalau listrik ya beda lagi ya. Mungkin dari sisi keamanan sudah berbeda. Kalau api ini, api kompor, api apa Pak, dapur kalau kayu, atau nek teng desa niku nek kandang niku apa Pak? Diang, nggih. Diang itu kalau kita mau tidur diperintahkan untuk mematikan. Atau ketika kita berada di tempat yang misalnya di hutan, kita buat perapian, maka ketika akan kita tinggalkan harus dimatikan dengan disiram air. Perintah ini yang disebut dalam hadis ini ditanggapi beragam oleh para ulama. Ada yang berpendapat bahwa perintah itu sebagai bimbingan, namun ada yang memahaminya sebagai anjuran. Jadi perintah ini tidak meliputi lampu yang digantungkan. Meskipun api, lampu apa Pak, tempel, lampu teplok itu boleh, tidak harus dimatikan. Apalagi sekarang listrik. Tapi kalau saya tidak dimatikan, tidak bisa tidur, harus gelap. Nek padang nanti niku rasanya kayak meleh. Jadi dimatikan. Jadi ini adalah untuk menjaga keamanan. Jadi pelajaran yang bisa diambil yang kedua adalah Islam memberikan perhatian yang besar berkaitan dengan keselamatan umum. Karena banyak sekali peristiwa-peristiwa terjadi kebakaran itu diantaranya karena apa Pak? Kelalaian. Apakah itu konsleting listrik, apakah itu kompor yang lupa dimatikan, ataukah membuat perapian yang tidak dijaga. Ada anak kecil di rumah kosong buat perapian, ya akhirnya entek kan gitu ya, karena tidak dijaga. Ini karena kelalaian. Makanya kita, Islam memerintahkan kepada kita untuk saling menjaga ya, di tempat umum untuk mewujudkan keamanan bersama. Ini termasuk adab dan sunnah yang sangat dianjurkan, menjaga keamanan dan ketertiban bersama. Itu menjadi tanggung jawab kita bersama. Itu hadis tentang
cerita rumah yang terbakar di Madinah. Hadisnya muttafaqun alaih, artinya diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim.